Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan beberapa rekomendasi saham pilihan ya dalam menyikapi pergerakan indeks harga saham yang masih terus melaju bahkan sudah tembus lagi ke level psikologis berikutnya di level 6.000. Nah, silakan ini Mas Wisnu, apa-apa saja yang Anda rekomendasikan untuk investor maupun traders pada hari ini? Ya, dari kami itu melihat ada Astra ya, Oke. ASI gitu ya, dengan target price itu di 5.600. Namun tetap batasan risiko jika harga saham itu Astra ini turun di 5.100 ya. Kenapa kami menjadi salah satu watchlist gitu ya seperti Astra ini, karena memang ini emiten cyclical, jadi ketika perbaikan ekonomi, penjualan otomotifnya itu akan mulai recovery secara perlahan gitu ya. Oke. Sehingga ini akan mendorong kinerja fundamental Astra ke depannya. Baik, pergerakan hari ini naik 0,95% di level 5.300. Apakah kita bisa riding saja dengan level-level saat ini menuju target price di 5.600? Sebenarnya bisa current price, cuman kami lebih merekomendasikan buy on weakness saja ya Oke. untuk Astra ini. Buy on weakness sambil menuju Beli, 5.100? ya. Oke. Dengan target jangka pendek berapa kalau kita cermati dari resisten? Kalau Astra itu untuk jangka pendek sebenarnya ada potensi di 5.500-an ya untuk terdekatnya ya. Oke. Berarti tidak jauh beda dengan target price-nya ya sampai dengan Iya, akhir iya. tahun 5.600 untuk Astra Benar. International. Baik, itu dia analisisnya. Kemudian apa saja? Apakah ini beragam sektor yang Anda rekomendasikan pagi ini? Iya, ada lagi Adaro Oke. gitu ya, Mas Pras. Kami Adaro. melihat ya ini sudah di area apa namanya di area apa namanya supportnya gitu ya, sehingga kami melihat punya potensial upside di 1.300 dengan batasi resiko jika turun di 1130 gitu ya. Kenapa Adaro ini menarik? Karena memang secara harga batu baranya itu saat ini posisinya sudah di level 112 dolar gitu ya per Oke. apa namanya per metric tonnya gitu. Iya. Jadi selama bulan Mei itu batu bara sudah naik kurang lebih 29%. Jadi kami melihat harga batu baranya naik, cuman dari sisi harga sahamnya masih belum direspon positif. Nah, justru Oke. ini menurut kami itu peluang yang menarik gitu ya untuk Adaro ke Dari depan. sisi fundamental bagaimana? Kalau kita lihat year to date kan memang sempat menyentuh level di 1.500-an, kemudian Ya. meninggalkan level tersebut begitu di bulan Februari sampai sekarang pun tidak bisa beranjak dari level-level yang bisa dikatakan ranging saja di level-level bawah ini. Apakah ada peluang Ya. ke 1.500 tadi? Kalau bicara peluang, saya kira memungkinkan saja gitu ya. Makanya, tapi di sini kita target price-nya konservatif saja gitu ya. Makanya kita Oke. pasang di 1.300 gitu ya. Yang beberapa bulan yang lalu juga sempat tersentuh gitu ya di bulan 3. Oke. Jadi ada peluang ke 1.300 pun sampai dengan akhir tahun ya. Iya. Oke, oke. Tadi disarankan ada support di 1.130 bisa menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli meskipun current price hari ini di 1.205 sedang mengalami penguatan 1,26%. Berarti cicil beli boleh nggak nih kira-kira? Boleh untuk Adaro. Baik, itu dia Astra International buy on weakness, kemudian Adaro cicil beli dengan peluang ke 1.300 dan selanjutnya tadi Anda sudah menyampaikan ada Unilever kalau tidak Unilever. salah ya. Oke, Ya. bagaimana? Ini Unilever mulai menarik gitu ya, karena kami melihat sudah mulai pergerakan harga sahamnya setelah turun beberapa bulan terakhir. Oke. Nah, ini harga sahamnya sudah mulai rebound gitu ya, dan kemarin itu sudah menembus apa namanya resistennya gitu ya di MA20 dan bertahan di MA20. Nah, kami melihat untuk jangka menengahnya itu masih ada potensial upside gitu ya ke level 7.000 ya untuk Unilever ini. Baik, 7.000 sampai dengan akhir tahun berarti level-level sekarang masih menarik nih Menarik. upside-nya ya kalau kita lihat Ini ya. sangat menarik. Baik. Cuma tetap kita batasin resiko gitu ya kalau tiba-tiba Unilever ini lanjut turun ke di bawah 5.600. Cuman kalau Oke. secara peluang menarik sekali untuk Unilever. Ya, ya, di tengah pandemi kita tahu ini adalah salah satu bisa dikatakan defensive stock ya kalau Unilever begitu. Ya, kalau
Kalau sebelumnya bisa dibilang seperti itu, cuman pada faktanya kan di 2020, 2021 performanya kurang menarik gitu ya dari sisi harga Oke. saham. Tetap terdampak dengan pandemi COVID-19 begitu ya? Ya, secara performanya kurang kalau dari sisi harga sahamnya. Oke, berarti tapi ada peluang menjanjikan sampai dengan level 7.000 tadi ya untuk Ya, target untuk swing. price Unilever. Oke, berarti 5.600 itu bisa kita mulai mengambil posisi beli, ada support di sana ataupun di level-level sekarang 5.900. Ya, bisa dicicil sebenarnya. Tetap cicil beli ya. Ya, Itu dia mengingat dari pergerakan market yang hari ini sebenarnya sedang positif dari pergerakan indeks harga saham gabungan naik semakin kencang 1,1% di level 6.014,466. Oke, itu dia untuk Astra, Adaro, Unilever, dan BBCA ini BBCA, menjadi salah ya. satu andalan nih. Bagaimana? Tadi sudah kita ulas sedikit saja, sekarang mungkin bisa diperjelas. Ya, kami melihat BBCA ini semakin menarik gitu ya, mendekati akhir kuartal kedua gitu ya, dan kami optimis gitu ya di kuartal ketiga, kuartal 4 itu masih akan lanjut dengan target price kami sebenarnya tidak muluk-muluk ya, atau cenderung konservatif itu di 35.600 gitu ya untuk BBCA. Baik, Secara asing. fundamental, Mm-mm. kita tahu sudah sangat baik gitu ya. Dia Oke. inovasi di bidang teknologinya juga baik. Kemudian NPL-nya rendah, penyaluran kreditnya juga selama pandemi bisa dibilang menjadi yang terbaik gitu ya di segmennya gitu ya. Betul. Apakah juga langkah yang diambil oleh Bank BCA untuk masuk ke industri digital ini menjadi satu langkah yang tepat begitu dan mendukung kinerja karena kita lihat perbaikannya ataupun pergerakannya cukup positif di kuartal 1 kemarin. Iya, saya kira itu merupakan keputusan yang sangat baik gitu ya, karena kita tahu pandemi ini merubah cara kita menggunakan bank gitu ya, atau cara kita bertransaksi gitu ya. Dengan sekarang itu udah ngarahnya atau ke ekosistem yang berbau digital yang lebih efisien. Nah, kami melihat bank seperti Bank BCA ini yang dalam jangka panjang akan terus sustain gitu ya, akan terus bertahan gitu ya, mampu menyesuaikan perkembangan zaman gitu ya. Ya, kita lihat transaksi digitalnya meningkat 37%-an begitu pada kuartal 1 kemarin. Memang adanya pandemi kemudian beragam kemudahan yang ditawarkan apabila kita menggunakan digital, tentu ini bisa menjadi pilihan juga bagi nasabah atau masyarakat secara umum. Iya, benar sekali. Baik. Dan akan semakin efisien gitu ke depannya. Oke, lantas bagaimana nih the best entry yang bisa Anda sarankan untuk Bank BCA? Tentu untuk Bank BCA ini kami melihat entry point-nya itu bisa di 31.600 gitu ya, level-level tersebut sampai di level-level 32.200-an gitu ya. Jadi area tersebut itu best buy-nya untuk kita melakukan pembelian gitu. Baik. Kalau perbankan hanya BBCA saja yang Anda rekomendasikan, bagaimana dengan bank plat merah? Sebenarnya menarik juga gitu ya. Untuk seperti BBRI itu juga menarik gitu ya, karena kita tahu basis cabangnya yang banyak gitu ya, UMKM kita tahu termasuk banyak gitu. Cuman memang selama pandemi ini kan UMKM kan termasuk yang terpukul gitu ya. Betul. Nah, BBRI ini menarik ketika memang ekonominya sudah benar-benar kuat gitu ya, sudah mulai pemulihan ekonominya sudah mulai terlihat gitu ya, sudah mulai kencang gitu. Nah, ini menarik untuk BBRI ke depannya gitu, dengan target price sebenarnya untuk jangka lebih di atas 1 tahun itu di 5.000 untuk BBRI untuk jangka panjang ya. Iya, berarti long term di atas 1 tahun lah ya pergerakan dari Bank BRI ke level 5.000. Sekarang di 4.340 juga sedang mengalami penguatan di atas 1%. Nah, itu dia. Mengingat untuk investasi jangka panjang menuju ke 5.000, apakah current price ini sebenarnya masih oke ya? Masih ada peluang sekitar 660-an begitu yang bisa didapatkan oleh investor. Ya, sebenarnya menarik gitu ya. Cuman kalau rekomendasi terbaik itu sebenarnya ketika ada koreksi baru beli gitu ya. Kalau sekarang itu kan naiknya udah cukup lumayan gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau ada koreksi nanti baru bisa dipertimbangkan untuk melakukan pembelian kembali gitu. Yes, itu dia. Mengingat juga volatilitas dari pergerakan IHSG-nya sendiri ya. Iya, pada benar. saat menyentuh level-level sekarang begitu di level 6.000 ini bisa dikatakan menjadi titik krusial. Apakah tahanan masih akan cukup kuat atau kembali lagi sampai ke bahkan 5.700, 5.800 nih Mas?
Kalau dari kami sebenarnya optimis gitu ya. Memang masa-masa krusial itu di bulan Mei kemarin gitu ya untuk 2021. Oke. Nanti lanjut mungkin ada perkiraan kami di bulan Agustusan yang akan. Jadi Juni, Juli ini indeks cenderung positif. Mungkin Agustus itu akan ada ruang take profit dulu, baru mulai running lagi nanti. September, Oktober itu di atas udah masuk ke kuartal keempat itu makin cepat itu indeksnya. Oh, alright. Berarti memang itu masih banyak hal yang sebenarnya masih menjadi peluang ya, bahwa akan booster indeks harga saham gabungan masih akan terus berlanjut paling tidak sampai dengan tahun. Baik, lantas menyikapi kondisi seperti ini, apakah sebaiknya kita short term trading seperti yang lalu-lalu atau sudah mulai investasi jangka menengah panjang? Karena kalau saya lihat dari beberapa yang Anda rekomendasikan cenderung medium to long ya. Ya, karena kalau swing sebenarnya sekarang ini menarik sebenarnya untuk kita masuk gitu ya. Artinya memang fase secara psikologisnya itu kan yang kritis itu kan sebenarnya di level 5.700. Nah, kalau sekarang sudah di level 6 ribuan, artinya masuk dari rebound. Jadi kalau kita amatin juga dari sisi indikator-indikator teknikalnya itu kan sudah di atas MA20. MA20 ini sebenarnya landasan yang cukup kuat untuk jangka menengah ke panjang gitu. Nah, ini sebenarnya kalau mau swing menarik untuk kita hold dulu gitu. Nah, kalau yang trading tentu memanfaatkan volatility tadi yang ada di trading. Oke, itu dia analisis terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan strategi investasi untuk perdagangan hari ini. Pilihan investasi juga kami kembalikan untuk pemirsa IDX Channel, investor maupun traders. Mas Wisnu, ini mohon maaf waktu terbatas. Terima kasih banyak juga atas waktu yang diberikan, kemudian analisisnya. Semoga ini bermanfaat tentunya bagi masyarakat investor dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas. Ya, terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prabudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Di segmen berikutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah